Gimana sih ini? Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, langsung aja ya. Perkenalannya kan tadi udah di depan dengan video openingnya. Sekarang akan membahas tentang artikel. Sebenarnya bukan artikel sih, kayak handbook gitu. Jadi kayak online book. Nah, ini adalah salah satu bab yang kayak menarik sih buat aku. Jadi artikelnya atau handbooknya nanti aku taruh di deskripsi ya. Judul yang akan kita bahas sekarang adalah pendidikan Islam di Indonesia. Kita bahas dulu tentang sejarahnya ya. Jadi Islam itu sangat menitik beratkan pada pendidikan, sehingga mendorong para ulama, kemudian para pendakwah Islam dan juga para penguasa Islam ini untuk giat belajar mengembangkan pendidikan Islam. Untuk itu mereka menggunakan masjid besar dan juga masjid kecil, atau yang biasanya kita bilang sih, kita sebut sebagai musola ya. Tapi kalau orang dulu bilangnya sih lamgar. Lamgar itu kayak masjid kecil ya, musola dalam bahasa Jawa. Oh, bukan hanya di masjid besar atau masjid kecil saja, tapi juga menggunakan seperti surau, terus ada juga lembaga pesantren atau pondok. Nah, tempat-tempat itu dijadikan untuk mencari ilmu, tempat untuk mencari ilmu tentang Islam gitu, mempelajari pengetahuan dasar tentang Islam. Tuh. Lembaga pendidikan Islam melakukan penyesuaian tertentu dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari pendidikan Eropa. Hal ini terlihat dengan maraknya madrasah yang misalnya menerapkan sistem kurikulum klasikal. Oleh karena itu, muncullah lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok atau pesantren. Modernisasi pendidikan Islam Indonesia telah berlangsung setidaknya dalam 4 dasawarsa terakhir atau sekitar 40 tahun terakhir ini. Tuh. Jadi ada dua tipe ya. Yang pertama itu apa namanya? Yang pertama itu adalah suatu lembaga pendidikan Islam, suatu lembaga pendidikan Islam yang dia itu dikelola dan dimiliki oleh pemerintah. Dan yang satunya lagi ini dikelola oleh suatu organisasi masyarakat atau yayasan, dan dimiliki oleh yayasan juga, seperti itu. Selanjutnya adalah pesantren dan madrasah. Lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan dan kemajuan Islam di Indonesia. Sejak tahap awal Islamisasi besar-besaran di Nusantara pada akhir abad ke-12 dan seterusnya, berbagai lembaga pendidikan dari yang tradisional hingga yang modern telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat muslim di Indonesia. Ada lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih ada sampai sekarang, contohnya pesantren atau pondok, surau, dayah, dan juga madrasah. Itu masih ada. Cuman yang masih banget itu, yang masih berkembang sampai saat ini itu adalah pesantren, pondok, dan juga madrasah. Nah, lembaga pendidikan Islam tradisional ini memiliki tiga peran dalam komunitas muslim. Yang pertama adalah sebagai pusat transmisi ilmu agama, yang kedua sebagai penjaga tradisi Islam, dan yang ketiga sebagai pusat reproduksi ulama. Jadi kayak ya mencetak generasi ulama selanjutnya gitu. Istilah pesantren itu diambil dari kata santri, yaitu santri yang beragama Islam, yang berarti kompleks pesantren tradisional. Maksudnya itu kayak asrama, sebuah lembaga pendidikan yang dia tuh tinggal di dalamnya, di asrama. Jadi kompleks pesantren, ya dia kompleks untuk santri gitu. Kemudian semakin banyak pesantren yang memiliki bangunan bata dan beton permanen. Jadi zaman dulu itu pesantren itu lebih banyak yang tradisional gitu, karena zaman dulu kan masih jarang banget ya bata dan beton itu, mungkin harganya sangat mahal ya. Jadi masih berbentuk kayak kayu-kayu atau dari daun-daun gitu-gitu. Maksudnya nggak yang seperti yang sekarang. Kalau misalnya yang sekarang kan pondok itu udah makin modern, udah bangunannya udah makin bagus, makin luas, makin berkembang sarana dan juga prasarananya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah surau. Surau ini kebanyakan ditemukan di Sumatera Barat dan Dayah. Dayah ini adanya di Aceh ya. Dayah ini banyak kemiripan sama pesantren, tapi ya bukan pesantren. Jadi surau Dayah itu adalah tempat untuk kayak ya ngaji-ngaji, sekedar ngaji kitab gitu-gitu ya, tempat untuk beribadah, ngaji, belajar ilmu-ilmu agama dasar seperti itu. Salah satu faktor terpenting dalam kelangsungan hidup pesantren adalah, nah ini kenapa pesantren semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, itu karena mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan beberapa perbedaan mendasar. Tuh.
Jadi beberapa jenis pesantren baru itu muncul di kancah pendidikan Islam di Indonesia. Yang kalau misalnya kan dulu zaman pesantren tradisional itu adanya di desa-desa yang masih terpencil lah ya, bukan yang di perkotaan. Sedangkan sekarang itu udah banyak pesantren yang ada di perkotaan. Contohnya mungkin pesantren modern yang ada di Solo, Asalam gitu. Kalau misalnya yang tradisional itu kan Gontor ya, Gontor itu udah lebih dari 70 tahun lebih ya, mungkin udah 100 tahun, karena dari zaman kemerdekaan aja itu udah ada gitu. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah madrasah. Nah, madrasah ini dulu merupakan lembaga modern di Indonesia. Pengenalan madrasah ini ada pada awal abad ke-20. Ya, ada di ke abad 20. Nah, apa bedanya madrasah sama pesantren? Yang pertama adalah madrasah itu memberikan sekolah klasikal. Jadi kayak dia sekolahnya apa ya, mungkin kayak sekolah sekarang yang ada jadwalnya kayak gitu. Intinya sekolah klasikal ya, terjadwal. Kemudian sedangkan pesantren tradisional ini mengikuti sifatnya keagamaan dan mengikuti kiai. Jadi kita belajarnya apa-apa dipimpin oleh kiai kayak gitu. Terus yang kedua, ini pesantren tradisional itu nggak punya kurikulum, sedangkan madrasah itu punya kurikulum. Nah, semenjak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu madrasah mulai mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Secara umum, madrasah di Indonesia terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama, madrasah ibtidaiyah MI atau sejajar dengan SD. Itu ada selama madrasah dasar selama 6 tahun. Yang kedua, madrasah sanawiyah, ada 3 tahun sejajar dengan SMP. Madrasah aliyah yaitu madrasah menengah atas atau sejajar dengan SMA. Ada selama 3 tahun. Nah, pada madrasah aliyah ini ada 4 jurusan atau 4 peminatan. Yang pertama adalah jurusan ilmu alam, yang kedua jurusan ilmu sosial, yang ketiga jurusan bidang kejuruan, ya MA bidang kejuruan, dan yang keempat adalah MA bidang ilmu agama. Nah, keberadaan atau perkembangan pesantren dan madrasah di Indonesia ini menunjukkan bahwa mereka masih menempati posisi paling penting di tengah perubahan politik, budaya, sosial, keagamaan, dan pendidikan Indonesia yang begitu cepat. Dalam hal pendidikan, jumlah siswa yang belajar di madrasah dan pesantren mewakili sekitar 35%. Ya, 35% dari seluruh siswa Indonesia pada saat itu. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin bisa aja 50-50, entah bisa juga pesantren dan madrasah lebih banyak, ya nggak tahu. Kemudian data, nah ini ada datanya nih. Data menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah pesantren dan madrasah di Indonesia. Nanti bisa dilihat ya di bukunya. Intinya adalah setiap tahunnya pesantren dan madrasah ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Setiap tahunnya. Jadi semakin lama madrasah dan pondok itu semakin banyak. Terus banyak juga yang semakin berminat untuk sekolah di madrasah dan juga pesantren. Karena kan sekarang kebanyakan pesantren itu apa ya? Seimbang lah, modernnya dapat, terus agamanya juga dapat. Dengan berkembangnya pesantren dan madrasah ini, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem sekolah baru, yaitu sekolah rakyat atau Volksskolen, yang dimaksud untuk membekali anak-anak pribumi Indonesia dengan beberapa pendidikan dasar. Volksskolen awalnya didirikan pada tahun 1860-an di beberapa kota di Indonesia, khususnya Batavia yang sekarang Jakarta, dan juga Semarang, Jawa Tengah. Setelah gagal mendapat sambutan positif di Batavia dan Semarang, mereka mendapat banyak antusiasme di Sumatera Barat. Alhasil sekolah-sekolah tersebut akhirnya mampu melahirkan elit terpelajar di Indonesia yang baru. Pada saat yang sama, jaringan kalangan muslim Indonesia terpelajar dengan reformisme atau modernisme Islam di Kairo, Mesir, juga mulai menemukan lahan subur di kepulauan Indonesia, yang akhirnya jaringan Kairo ini mempercepat transformasi pendidikan Islam di Indonesia, ditandai dengan pendirian berbagai lembaga pendidikan Islam baru oleh alumni Kairo. Nah, dan mitra modernis lokal mereka yang mengadopsi sistem modern sekolah Belanda. Jadi alumni Kairo ini dia menggabungkan antara aspek modern dari sekolah Belanda dan juga aspek pesantren, aspek tradisional dari pesantren itu. Nah, dengan demikian madrasah tidak hanya memperkenalkan metode dan sistem pengajaran baru seperti mengadopsi sistem kelas, menggunakan buku pelajaran baru, dan mengajarkan ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu agama Islam. Nah, karena udah banyak nih pesantren dan juga madrasah atau istilahnya lembaga pendidikan Islam di jenjang SD, SMP, SMA. Kemudian Ahmad Dahlan ini
menekankan bahwa pendidikan Islam itu memerlukan transformasi yang lebih modern. Nah, beliau ini mencetuskan sekolah swasta yang lebih modern tapi tanpa meninggalkan agamanya. Jadi kayak 50-50 juga kayak tadi. Nah, dengan ini Muhammadiyah mengambil peran utama dalam upaya mengintegrasikan Islam ke dalam sistem pendidikan modern sekolah Belanda. Ya udah, Muhammadiyah itu punya sekolah Belanda, punya pesantren, punya sekolah swasta juga yang sederajat dengan SD, SMP, SMA, ya sederajat dengan itu. Nah, sambil terus mempertahankan aspek tradisional dari sistem pendidikan, beberapa pesantren di Jawa mulai memodernisasikan aspek-aspek tertentu dari lembaga mereka seperti manajemen, kurikulum, dan adopsi sistem madrasahnya. Pengalaman pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur patut disebutkan di sini. Pesantren ini dibangun oleh salah seorang ulama terkemuka di Jawa pada abad ke-20, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Hampir semua pesantren terkemuka di Jawa dibangun oleh mantan santri Kiai Hasyim Asy'ari. Dan karena itu mereka menerapkan muatan pendidikan dan metode yang sama dengan yang ada di Tebu Ireng. Dengan berdirinya organisasi tradisi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Hasyim Asy'ari memperoleh posisi sentral dalam tradisi ulama dan pesantren di Jawa. Pada tahun 1930, ketika gelombang transformasi pendidikan Islam semakin gencar, upaya pembaharuan sistem pendidikan di pesantren terus berlangsung. Semakin banyak pesantren yang mengadopsi sistem madrasah dengan membuka 6 tingkatan kelas, yang terdiri dari kelas persiapan selama 1 tahun dan kelas madrasah selama 6 tahun. Lebih dari itu, pesantren juga mengadopsi mata pelajaran non-agama atau mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, termasuk bahasa Belanda, sejarah, geografi, dan matematika. Dalam semua perkembangan tersebut, ciri-ciri pesantren tradisional yang lama dan asli seperti yang disebutkan di atas semakin sulit ditemukan saat ini. Sejak awal abad ke-20 dan khususnya setelah kemerdekaan, pesantren terus-menerus mengalami transformasi yang luas. Dalam 3 dekade terakhir, pesantren tidak lagi memiliki lembaga pendidikan tradisional yang sederhana. Jadi udah banyak ya karena modernisasi yang sangat cepat. Sekarang tuh udah jarang banget pesantren tradisional yang benar-benar tradisional gitu. Sekarang kan udah banyak pesantren yang modern gitu-gitu. Karena perubahan sosial, budaya, dan juga zaman juga sih. Dalam perjalanan segala perubahan, tradisi pesantren memiliki fleksibilitas tersendiri yang memungkinkan untuk terus berkembang di tengah masyarakat. Transformasi ini tidak benar-benar menghilangkan kekuatan pesantren sebagai tipikal lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, dalam 3 dekade terakhir, semakin banyak orang tua muslim Indonesia yang berharap setelah anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan di pesantren, mereka akan menjadi muslim yang baik, yang mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menguasai ilmu-ilmu modern yang dibutuhkan di era globalisasi yang kompetitif ini. Itu ya, jadi para orang tua itu lebih tertarik karena kan dengan harapannya tadi itu ya, mereka bisa menjadi muslim yang baik, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa menguasai ilmu-ilmu modern yang dibutuhkan di era globalisasi ini gitu. Oke, yang selanjutnya adalah modernisasi madrasah. Upaya modernisasi madrasah mulai lebih serius pada tahun 1970 ketika Guru Besar Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Yogyakarta, yaitu Mukti Ali, diangkat menjadi Menteri Agama. Nah, selama masa jabatannya ini, ia memperkenalkan beberapa strategi untuk mengarusutamakan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya ke dalam sistem pendidikan nasional. Kesepakatan pengarusutamaan ini menyatakan bahwa lulusan madrasah memiliki status yang sama dengan lulusan sekolah umum. Jadi dulu itu karena sekolah madrasah, pesantren, dan sekolah lembaga Islam yang lain itu tidak terpatok dengan kurikulum yang sah, atau lebih tepatnya yang pesantren ya, itu mereka susah gitu. Mereka mau kuliah itu susah kayak gitu. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN adalah lembaga pendidikan tinggi Islam Indonesia yang unik dan sebagian besar didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama dari akhir 1950 hingga 1970 di ibu kota provinsi. Namun beberapa fakultas IAIN juga mendirikan di kota-kota di luar ibu kota-kota tersebut. Pada tahun 1997, fakultas-fakultas ini diubah menjadi sekolah tinggi agama Islam, yaitu STAIN yang otonom. IAIN dan STAIN umumnya berdiri dari 5 fakultas atau program studi ilmu-ilmu agama, yaitu Tarbiyah atau pendidikan Islam, Syariah atau hukum Islam, Adab atau sastra Islam, Usuluddin atau teologi, dan dakwah, yaitu dakwah Islam. Tuh. Nah, karena kan tadi disebutkan bahwa lulusan pesantren atau lulusan madrasah itu susah untuk mencari tempat kuliah ya, untuk mencari perguruan tinggi. Nah, makanya kebanyakan dari siswa-siswa atau alumni-alumni madrasah dan juga pesantren ini larinya ke UIN karena kan
mereka sudah mengenal sistem dan lingkungan di pesantren dan madrasah tersebut. Jadi di UIN juga udah kenal juga sistemnya di pesantren dan madrasah itu seperti apa. Sehingga ketika mereka telah menyelesaikan studinya di IAIN, STAIN, dan UIN, sebagian besar dari mereka kembali ke kampung halamannya dan sebagian dari mereka mengajar dan mengabdikan diri untuk perbaikan madrasah dan pesantren. Itu guys. Nah, dari pembahasan sebelumnya banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh umat Islam maupun pemerintah Indonesia untuk memodernisasikan pesantren dan madrasah, bahkan semua lembaga pendidikan Islam dari taman kanak-kanak hingga universitas semua itu ada gitu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di balik perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat berbeda satu sama lain. Pesantren, madrasah, sekolah Islam lama, dan sekolah Islam baru dalam beberapa hal berbeda dalam perkembangannya. Namun semuanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas bagi umat Muslim di Indonesia. Pada titik ini, semua lembaga pendidikan Islam sepakat bahwa sistem pendidikan yang dapat menanamkan nilai agama dan moral dalam kurikulum modernnya sangat penting dan prospektif. Dengan itu, lembaga pendidikan Islam kemungkinan akan mampu mempertahankan peran instrumennya dalam melanjutkan modernisasi umat Islam secara keseluruhan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau kurang jelas. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, tapi ya nggak usah tanya juga nggak apa-apa, nggak perlu tanya ya. Jadi yaudah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you for watching. Audio Jungle.